Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput. Di rekening ini insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Beda mazi Pak dengan money ya? Ya. Apa bedanya mazi dengan money? Tapi kalau mazi tidak mesti mandi. Kalau money wajib mandi. Ya. Apa bedanya lagi mazi dengan mani? Mazi itu najis. Kalau mani terjadi hilaf dan pendapat yang kuat bukan najis. Ya. Di sini ilmunya sangat bagus sekali yang bisa kita ambil di sini. Faqal, apa jawaban Nabi tentang masalah itu? Ketika Miqdad ini bertanya, maka Nabi menjawab, fihi udu, fihi al-udu. Fihi, di dalamnya tentang perkara itu, perkara mazi adalah cukup dia berudu. Berarti tidak ada perintah mandi, cukup berudu. Karena itu ada sebuah ibadah, ada tidak perlu wudu, tidak perlu mandi, cukup dibersihkan saja. Kalau ini dia cukup wudu, tidak perlu mandi. Kadang wajib mandi, tapi dia tidak wajib wudu, dia cuma sunnah wudu. Ini mazi. Kalau ada orang yang keluar mazinya cukup wudu. Tapi saya tanya dulu Bapak, kalau kena celana, kena sarung, dicuci atau dipercikan atau tidak usah diapa-apain? Nabi tidak jelaskan di sini. Kalau Nabi ini suruh berwudu saja, tapi tidak ada kata cuci, tidak ada kata bersihkan. Maka butuh apa? Butuh keterangan lain, butuh info lain. Nah, di sini sebutkan ini kuntu rajulan, saya seorang laki-laki mazza'an, banyak mengeluarkan mazi, faja'altu, maka saya jadikan itu, kata Ali, aktasilu, saya kalau terjadi seperti itu, kata Ali, ya, saya selalu mandi. Saya selalu mandi. Akhirnya apa? Hatta tashaqqaqat zahri. Sampai itu karena sering ku mandi begitu, maka seperti pecah ini tulang punggungku karena seringnya mandi. Apa artinya, Pak? Sebuah syariat yang tidak dikerja dengan benar, maka pasti akibatnya sesuatu dampak yang lain. Pasti sesuatu yang dampak yang tidak baik. Karena seringnya Ali ini mandi, maka seperti terganggu dalam dirinya.
membebani dirinya. Bukan main, coba bayangkan Pak, keluar rumah, lihat memang, apalagi kalau kira-kira kalau model Ali seperti sekarang ini Pak Ai, tak bene-bene itu mazina itu. Gampang sekali orang lihat paha, lihat betis dan sebagainya. Ai, mungkin sampai di kantor mandi lagi, kemana-mana setiap mau sholat pasti mandi. Engkau itu turuannya Pak, ini namanya hiper. Ya, namanya hiper. Ya, dia ya tegangannya itu tegangan 220, tegangan tinggi 380 Pak. Memang tegangannya tegangan tinggi. Nah ini nih posisinya Ali ini. Maka dia bilang ini, fa zakartu zalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sebutkan, jelaskan yang demikian itu kepada Nabi SAW. Berarti siapa yang bertanya ini? Siapa yang bertanya? Ali. Bisa kasusnya ini kasus berulang, bisa jadi kasus berulang. Bisa juga ini karena ada kata au di belakang, au zukira lahu, atau disebutkan itu masalah itu kepada Rasulullah SAW. Berarti inilah tadi siapa? Mikdad. Dan kemungkinan ini yang lebih dekat Pak. Ya, kenapa Ali menyebutkan fazakartu zalik? Saya sebutkan yang demikian itu menunjukkan bahwa periwayatan Ali, karena Ali ini yang punya masalah, sepertinya Ali sendiri yang ceritakan itu, dia riwayatkan dalam bentuk periwayatan makna namanya. Faqala Rasulullah SAW, apa kata Nabi? Apa kata Nabi ketika Ali itu suka mandi? La tafa'al. Tidak usah kau mandi. Tidak usah kau mandi. Tidak usah kau mandi. Tidak usah mandi. Karena itu tadi tasyaqqaqat zahri, bisa membuat punggungmu terasa pecah saking beratnya itu mandi. Ya. Dan ini syariat Islam Pak, itu pasti sesuai dengan kondisi manusia. Tidak ada beban. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka apa kata Nabi? Iza ra'aital mazya, kalau engkau melihat itu mazya, mazi, fagsil, cukup saja. Bukan kamu mandi, tapi cukup kamu fagsil zakaraka, kau cuci dulu zakarmu. Apanya yang dicuci Pak? Zakar. Maaf ya kalau bahasa fikih ini harus jelas. Jangan kebilang nanti ya berlebihan. Maaf, pada laki-laki ada dua ya. Ada zakar dan ada apanya temannya zakar itu? Apa namanya? Apa? Testis. Yang dicuci yang mana? Yang mana dicuci? Zakarnya saja tanpa testisnya? Atau dua-duanya? Dua-duanya? Kalau di sini zakarnya saja disebut. Sementara zakar dengan testis itu sesuatu yang beda. Kalau zakarnya batangnya, kalau bijinya testisnya. Yang dicuci zakarnya. Nanti kita akan lihat hadis yang lain, dua-duanya malah. Karena susah itu kalau ya. Lalu sesudah dicuci wudu'aka lis-shalah. Ya, wa tawadda, dan kamu berwudu sesudah kau cuci, berarti sesudah kau cuci dan kamu wudu untuk salat. Berarti hadis ini tadi yang pertama adalah tidak lengkap. Disuruh berwudu itu artinya inilah yang dimasukkan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam bab ini, bab tentang pembatal wudu.
Karena sebenarnya ini babnya bisa jadi masuk kategori hadas dengan najis ini. Tapi ini pembatal wudu karena di situ jawaban Nabi adalah disuruh dengan apa? Ini disuruh faqala fihi wudu. Berarti itu mazi batal wudu. Keluar mazi itu batal wudu. Karena Nabi mengatakan faqala fihi al-wudu. Kalau kasus seperti itu batal wudu. Dengan demikian, kalau batal wudu itu bukan cara mencuci. Ini cara mencuci yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ini. Ini la taf'al idza ra'aital mazya faghsil zakaraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Nah, cara mencucinya, kau cuci dulu, sudah cuci baru wudu. Tentu aneh kalau berwudu dulu baru dicuci, dan tidak cukup kalau langsung berwudu. Ya, ini juga yang waktu pelatihan pemandi jenazah itu Pak, betul-betul memang butuh di masyarakat kita, butuh dididik, dicerahkan. Karena dari 400 yang kita ambil datanya kurang lebih, itu masih ada sekitar 50% lebih. Cara memandikan jenazah adalah diwudui dulu, baru cebok. Coba bayangkan itu Pak, kalau bapak mandi junub, berwudu dulu, baru cebok, rusak sekali itu. Nah, dan ternyata kasus yang ada, kita bisa ambil datanya, lebih 50% itu udui dulu baru dicebok. Nah, ini juga saya khawatirkan. Siapa tahu berudu dulu baru nak cuci. Nah, keliru. Nah, ini pertanyaan lain yang sama tadi. Ketika Ali itu mandi, apa kata Nabi SAW? Innama yujziuka min zalikal wudu. Hanya cukup bagimu Ali, kalau kasus demikian, kalau kau keluar itu mazi, cukup bagimu itu wudu saja. Fakultu ya Rasulullah, kaifa bima yusibu thawbi min? Nah, ini pertanyaan lagi berkembang. Kalau ini betul-betul alim ini, karena dia bilang thawbi, pakaianku, bukan saubahu. Kalau saubahu berarti mikdad, ya, damir, mukhatab, itu adalah pihak ketiga. Kalau ini tidak, mukhatabnya adalah pihak kedua. Saubi min. Bagaimana kalau itu mazinya kena pakaianku? Nah, disinilah jemaah sekalian, Nabi menjawab, yakfika, cukup bagimu wahai Ali, anta huza kaffan min ma, cukup kau ambil telapak tanganmu itu, ambil air. Apa yang terjadi? Fatandah bi, kemudian kamu percikkan itu, saubak, itu pakaianmu. Hai sutara, yang mana engkau lihat itu, annahu asaba min, yang mana yang kena pakaianmu, itu saja yang kau percikkan air. Nah, luar biasa pertanyaan ini Pak, ya? Sudah semakin rinci. Kalau kena sarung, kena baju, ya di sini fatandah bihi thawbak, cukup dipercikan. Percikan ini bedakan dipercikan dengan dicuci Pak, ya? Apa bedanya cuci dengan dipercikan? Kalau dicuci harus basah, tidak boleh ada tersisa. Kalau dipercikan, yang penting ya hai sutara anna wasaba min, karena mani
ini mazi sangat halus, maka cara itu menghilangkannya tidak sesusah dan tidak sesulit dengan kencing, Pak. Kalau kencing tidak boleh fatanda, kecuali kencingnya bayi yang belum makan sesuatu. Kalau baru minum air susu ibunya asli, maka itu juga fatanda kalau dia pun laki-laki.